Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nurafis Hidayat, ada Jahwa Jahira, Alipias Karkinanti, Siti Puspita, dan Dapa Kausar. Di sini kami akan membahas tentang kasus pembunuhan, yaitu kalah main PS, WNA membunuh temannya. Informasi perkara. Yang pertama, korban bernama Obino Michael alias Pestus 26 tahun, warga negara asal Ghana. Yang kedua, pelaku Joe alias Jack 22 tahun, warga negara Gambia. Yang ketiga, saksi di sini adalah petugas keamanan apartemen tempat kejadian atau TKP, sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Terus ada motif pembunuhan, kalah taruhan pada saat bermain PlayStation, pelaku tidak mau membayar uang taruhan kepada korban. Pembunuhan di sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk ini terjadi pada Sabtu 24 bulan 10 2020. Polisi yang mendapatkan informasi dari petugas keamanan apartemen langsung olah tempat kejadian perkara di lokasi. Di tubuh korban diketahui ada 3 luka tusukan. Menurut keterangan saksi mata, sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku bermain PlayStation sambil menegak vodka. Saat itu, 3 saksi dimintai keterangan termasuk memeriksa CCTV yang terpasang di area apartemen. Sebelum main PS, mereka sepakat taruhan Rp 1 juta rupiah. Saat bermain PlayStation, ternyata pelaku yang kalah tak mau membayar uang taruhan. Pelaku malah berdalih bahwa itu hanya candaan semata, sehingga membuat keduanya ribut. Kondisi keduanya yang dalam pengaruh minuman keras membuat saling terpancing emosi. Awalnya korban merampas ponsel milik pelaku yang kesal kemudian mengambil pisau dapur dan menusuk korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau dapur yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban serta botol vodka. Usai membunuh rekannya, Syak sempat mengubah penampilannya untuk kabur dari kejaran polisi. Salah satu upaya yakni dengan mencukur rambutnya hingga pelontos, namun penyamarnya itu tak bertahan lama karena polisi telah membekuknya kurang dari 2 kali 24 jam pasca kejadian. Adapun antara pelaku dan korban dalam kasus ini memang merupakan warga negara dari Afrika, bila pelaku berasal dari Gambia, korban bernama Obino Michael alias Pestus berasal dari Ghana. Korban dan pelaku menggunakan visa wisata ke Indonesia, kemudian berkenalan dan berteman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapa Kausar. Saya di sini ingin melanjutkan materi selanjutnya yang terkait dalam kasus tersebut, yaitu tentang asas-asas. Yang pertama, asas teritorial adalah salah satu asas hukum pidana yang berdasarkan wilayah. Asas ini di Undang-Undang Pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Contohnya ya, di kasus ini meskipun mereka 2 WNA, tapi mereka melakukan tindak pidana di negara Indonesia dan melakukan persidangan sesuai aturan tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah asas legalitas. Asas legalitas adalah asas tentang sumber hukum, khususnya bidang-bidang hukum pidana yang menyatakan sumber hukum pidana adalah undang-undang. Lalu yang ketiga adalah statuta mixta, adalah kaidah-kaidah hukum yang lebih banyak berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dari suatu subjek hukum atau suatu benda. Statuta mixta ini berlaku terhadap semua perbuatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi di dalam wilayah penguasa. Ya, sama seperti asas teritorial. Contohnya, ya walaupun mereka adalah WNA tapi tetap harus mengikuti peraturan yang ada di wilayah tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Puspitasari. Saya akan membacakan materi selanjutnya, delik apa saja yang terkait dalam kasus ini. Delik yang pertama yaitu delik material. Delik material adalah delik di mana selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu. Kenapa kasus ini termasuk ke delik material? Karena tindakan Syak sebagai pelaku mengakibatkan adanya korban kematian.
Adapun delik kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Kasus ini termasuk pelanggaran penganiayaan yang barang siapa melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi ataupun hukuman. Adapun delik komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang undang-undang. Nah, kasus ini termasuk delik komisionis karena bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Skarkinanti akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pasal-pasal apa saja yang terkait di dalam kasus ini. Yang pertama, ada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu, pasal yang kedua yaitu pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang berbunyi, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Shark, sang pelaku, dikenakan pasal 338 dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Diketahui bahwa Shark mengarahkan 3 tusukan kepada korban yaitu Festus dengan menggunakan pisau dan satu arah tusukan mengenai ke arah dada yang membuat Festus, sang korban, meninggal dunia. Maka dari itu, Shark, sang pelaku, dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan. Saya Zawa Zahira, selanjutnya saya akan membacakan bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pelaku dan korban dalam kasus ini, keduanya sama-sama merupakan warga negara asing, lebih tepatnya warga negara asing yang berasal dari Afrika. Pelaku berasal dari Gambia dan korban berasal dari Ghana. Mereka menggunakan visa wisata mereka untuk berlibur ke Indonesia. Kemudian mereka bertemu, berkenalan, dan memutuskan untuk berteman. Pembunuhan ini bisa terjadi dikarenakan pelaku tidak mau membayar hutang taruhan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bernilai 1 juta rupiah. Antara pelaku dan korban sebelum kejadian ini terjadi, mereka bermain PlayStation bersama di sebuah kamar apartemen di Kebonjeruk. Pelaku merasa bahwa itu hanya candaan saja, sehingga membuat keduanya menjadi ribut. Kondisi keduanya yang dalam pengaruh minuman keras semakin menambah parah suasana. Korban merampas ponsel milik pelaku. Pelaku yang kesal kemudian mengambil pisau dapur dan menusuk korban. Terdapat 3 tusukan yang ada pada tubuh korban. Pelaku yang bernama Shark terancam tak bisa kembali ke negaranya dalam waktu dekat. Atas perbuatannya ini, dia dikenakan pasal 338 dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dalam kasus ini terdapat asas-asas yang terkait, yaitu ada asas teritorial, asas legalitas, dan asas statua mixta. Untuk deliknya sendiri, ada delik material, delik kejahatan, dan delik komisionis. Dan pasal-pasal yang terkait dalam kasus ini itu ada pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP ayat 3. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.